Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Hairunisa dari kelas PGMI 3B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pendidikan seni budaya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membahas tentang studi pendidikan seni budaya. Bambang Sugiharto 2004, seni adalah fenomena yang kompleks. Batasan atau maknanya ditentukan oleh banyak faktor, seperti kurator, kritikus, pasar, pranata-pranata, paradigma akademis, kosmologi kultural. Kemudian perubahan zaman, aliran filsafat. Seni memiliki konsep majemuk, dinamis, bergerak bebas, dan mampu mengakomodasi berbagai kecenderungan individual yang khas. Tidak lagi patuh pada klasifikasi historis dalam penciptaan karya seni secara kronologis, maupun klasifikasi seni berdasarkan aliran seni tertentu. Konsep seni terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Menurut Herbert Roth dalam bukunya berjudul The Meaning of Art pada tahun 1951, seni merupakan usaha manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Bentuk yang menyenangkan dalam arti bentuk yang dapat membingkai perasaan keindahan, dan perasaan keindahan itu dapat terpuaskan apabila dapat menangkap harmoni atau satu kesatuan dari bentuk yang disajikan. Menurut Suzanne Kelenger dalam buku Collingwood pada tahun 1974 yang berjudul The Principle of Art, seni merupakan simbol dari perasaan. Seni merupakan kreasi bentuk simbolis dari perasaan manusia. Bentuk-bentuk simbolis yang mengalami transformasi yang merupakan universalisasi dari pengalaman dan bukan merupakan terjemahan dari pengalaman tertentu dalam karya seninya, melainkan formasi pengalaman emosional yang bukan dari pikiran. Kita akan membahas lebih lanjut seni sebagai produk atau karya seni work art atau hasil kegiatan. Menurut Joganta, seni atau keindahan menghasilkan kesenangan, tetapi dengan sekadar rasa gembira. Sedangkan menurut George Daikley, pengertian seni sebagai artefak berhubungan dengan pemahaman tentang posisi benda seni dalam budaya material, yakni klasifikasi benda buatan manusia secara kultural. Sifat fisik benda seni mengandung nilai-nilai untuk diapresiasi. Karya seni pada hakikatnya mewadahi nilai-nilai personal dan nilai-nilai sosial manusia dengan berbagai ragam wujudnya. Kemudian, seni sebagai kegiatan manusia. Leo Tolstoy mengemukakan bahwa seni merupakan kegiatan sadar manusia dengan perantaraan tanda-tanda lahirlah tertentu untuk menyampaikan perasaan-perasaan yang telah dihayatinya kepada orang, sehingga mereka kejangkitan perasaan yang sama dan juga mengalaminya. Menurut Bambang, seni dalam arti sempit, kegiatan olah bentuk dalam arti material. Olah teknik penyajian dan olah pengalaman, pengajian ulang, eksplorasi kemungkinan baru dalam memandang, merasakan, menghayati sesuatu dan upaya-upaya madiagonasa kondisi zaman. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian benang merah. Dalam pengertian terbatas, seni kegiatan manusia dalam mengekspresikan pengalaman hidup dan kesadaran artisnya melibatkan kemampuan intelektual, kreativitas, serta kemampuan teknik untuk menciptakan karya yang memiliki fungsi personal atau sosial dengan menggunakan berbagai media. Kemudian, berdasarkan hasil telaah teori-teori seni dapat dikemukakan bahwa sekurangnya seni memiliki ciri sifat dasar. Yang pertama, sifat kreatif. Seni merupakan suatu rangkaian kegiatan manusia yang selalu menciptakan realitas baru apapun itu. Kedua, sifat individualitas. Karya seni yang diciptakan seniman berdiri personal, subjektif, atau individual. Ketiga, memiliki nilai ekspresi atau perasaan. Yang keempat, bersifat abadi. Seni dapat hidup sepanjang masa. Sifat kelima, universal semata, global. Seni berkembang di seluruh dunia di sepanjang waktu. Unsur-unsur karya seni.
Nilai-nilai yang terdapat pada suatu kajian dapat dipahami dan diapresiasi melalui unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, antara lain struktur seni, yakni perpaduan sejumlah unsur dan media yang membentuk suatu kesan. Kemudian ada tema yang kedua, merupakan ide pokok yang dipersoalkan. Dalam ide pokok suatu dapat dipahami atau dikenal melalui pemilihan subject matter, pokok soal, dan judul karya. Pokok soal dapat berhubungan dengan nilai estetis atau nilai kehidupan berupa objek alam, alam kebendaan, kemudian suasana atau peristiwa dan metafora atau alegori. Kemudian medium, sarana yang digunakan dalam mewujudkan gagasan menjadi suatu kajian studi melalui pemanfaatan material, bahan dan alatnya. Dan keterampilan teknik. Yang keempat ada gaya atau style. Gaya dalam karya seni merupakan ciri atau kepribadian gaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang estetika seni. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan. Estetika merupakan ilmu membahas bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana supaya dapat merasakannya. Kemudian pembahasan lebih lanjutnya mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Selain itu, estetika juga dapat diartikan sebagai suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah pada alam dan seni. Estetika dan ilmu. Estetika dan ilmu merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, karena sekarang ada kecenderungan orang memandang berbagai ilmu sebagai ilmu kesenian, science of art, dengan penekanan watak empiris dari disiplin filsafat. Sejarah kesenian menguraikan fakta objektif dari perkembangan evolusi bentuk-bentuk kesenian dan mempertimbangkan berbagai interpretasi psikologis. Kritik seni merupakan kegiatan yang subjek aktivitas pada suatu bentuk artistik. Juga moralnya sebagai pencerminan pandangan hidup penciptaan seniman. Pertimbangan berdasarkan ukuran sesuai dengan kebenaran, berpikir logis, maka kritik hampir selalu mengarah pada filsafat seni. Baik sejarah maupun kritik seni dituntut pengenalan sistem untuk pengenal seni dan kesenian. Estetika dan seni untuk memperjelas dan mengarahkan jalur jelajah filsafat estetik yang berkenaan dengan persoalan seni, maka secara khusus dinamakan filsafat seni. Di samping estetika sebagai filsafat dari keindahan, ada pendekatan ilmiah tentang keindahan. Yang pertama, menunjukkan identitas objek artistik. Yang kedua, objek keindahan. Definisi keindahan tidak mesti sama dengan definisi seni, atau berarti seni tidak selalu dibatasi oleh keindahan. Bila mengingat kembali pandangan klasik Yunani tentang hubungan seni dan keindahan, maka kedua pendapat ahli di bawah ini sangat mendukung hubungan tersebut. Sortais menyatakan bahwa keindahan ditentukan oleh keadaan sebagai sifat objektif dan bentuk. Seni dan cabang-cabang seni. Seni adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia, mengandung keindahan dan mampu membangkitkan perasaan orang lain. Istilah seni berasal dari kata Sanskerta, dari kata seni yang diartikan pemujaan, persembahan, dan pelayanan yang erat dengan upaya keagamaan yang disebut kesenian. Kemudian, seni adalah satu cabang kesenian di mana memiliki wujud pasti dan memanfaatkan unsur rupa yang diklasifikasikan ke dalam bentuk gambar, lukis, patung, grafis, kerajinan tangan, kriya, dan multimedia. Seni rupa murni, fine art, merupakan seni rupa yang dibuat tanpa mempertimbangkan fungsinya, melainkan untuk dinikmati unsur keindahannya saja. Free art, contoh seni lukis, seni patung, ukiran, relief. Kemudian seni rupa yang lebih mengutamakan fungsi tertentu tanpa melepas aspek estetis, contohnya seperti batik, seni kriya, seni dekorasi, dan lain-lain. Kemudian ada seni teater. Seni teater pada dasarnya mencakup kemampuan memahami dan berkarya teater.
Kemampuan memahami dan membuat naskah. Kemampuan memahami berperan di bidang casing. Kemampuan memahami dan membuat setting atau tata teknik pentas panggung dan penciptaan suasananya sebagai perangkat tambah dan membidangi seni teater. Kemudian macam-macam seni teater atau drama itu ada teater lama dan teater komedi. Kemudian ada seni musik. Unsur bunyi merupakan unsur utama dari seni musik, sedangkan unsur lain adalah bentuk harmoni, melodi, dan notasi musik merupakan wujud sarana yang diajarkan. Seni musik tumbuh dan berkembang sejak zaman Renaissance sampai saat ini. Seni musik adalah hasil ciptaan manusia yang menghasilkan bunyi ritmi dan harmoni yang indah bagi pendengar. Macam-macam seni musik itu ada seperti musik klasik, jazz, pop, rock, seperti itu. Kemudian ada seni tari. Seni tari adalah hasil ciptaan manusia yang menggunakan gerak tubuh sebagai suatu keindahan. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media. Media mengomunikasikan maksud-maksud tertentu di koreografer. Keindahan tari terletak pada kebahagiaan, kepuasan, baik itu dari koreografer, peraga dan penikmat atau penontonnya. Seni tari meliputi tari tradisional dan tari garapan. Kemudian ada seni sastra. Seni sastra adalah hasil daya kreasi manusia yang dinikmati segi visual dari makna yang dimilikinya. Kemudian seni sastra menggambarkan keindahan dalam bentuk kata-kata, baik itu dituliskan ataupun disuarakan. Contohnya, seni sastra adalah puisi, tulisan, dan kaligrafi. Kalau macam-macam seni sastra yaitu kayak puisi, cerpen, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang antropologi seni. Pengertian antropologi seni. Antropologi berasal dari dua akar. Kata Yunani antrom artinya orang atau manusia dengan logos minya, ilmu atau nalar. Antropologi merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia. Antropologi sering pula disebut sebagai ilmu tentang manusia dan kebudayaan. Antropologi seni adalah kajian ilmu antropologi yang mempelajari manusia dan segala laku berkeseniannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya Nusantara. Kebudayaan Nusantara adalah kebudayaan yang diakui sebagai nasional Nusantara dan sebagai perwujudan cipta karya bangsa dan merupakan keseluruhan daya upaya Indonesia untuk mengembangkan sebagai bangsa. Kemudian saya akan membahas tentang konsep ragam seni Nusantara. Ragam seni Nusantara diantaranya ada seni rupa. Seni rupa adalah salah satu cabang seni yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia lewat objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang mana tempat dan tahan waktu. Kemudian berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dapat dibedakan menjadi 2. Seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat nilai estetiknya dari satu arah, misalnya lukisan, batik, foto, dan wayang kulit. Yang kedua itu ada seni rupa 3 dimensi, adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan dapat dilihat dari estetiknya dari berbagai arah, misalnya patung. Kemudian kayak misalnya berbagai jenis senjata tradisional seperti keris, roncong, padang, seperti lanjutnya, berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Seni rupa murni, fine art, yaitu karya seni yang hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Karya seni ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan batin. Seni rupa murni banyak ditemukan pada cabang seni grafis atau seni lukis dan seni patung. Kemudian kedua ada seni rupa terapan atau applied art, yaitu seni rupa yang memiliki nilai kegunaan atau fungsional sekaligus memiliki nilai seni.
Karya seni ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis ataupun memenuhi kebutuhan sehari-hari secara materi. Misalnya furnitur, tekstil, dan keramik. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di waktu dan tempat tertentu. Seni pertunjukan umumnya dapat dibedakan menjadi 3, seni tari, kemudian seni teater, seperti itu. Kemudian ada seni sastra. Seni sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikirannya, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif atau cerminan kenyataan yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang seni drama. Pengertian seni drama, kata drama berasal dari bahasa Yunani yang berarti berbuat, berlaku, bertindak. Jadi, drama bisa berarti perbuatan atau tindakan. Drama adalah salah satu bentuk lakon seni yang bercerita lewat percakapan dan action. Konsep seni drama dibedakan menjadi 2, yaitu tradisional dan modern. Prinsip-prinsip seni drama yaitu pertama, unsur kesatuan kejadian tempat dan waktu. Unsur penghematan karena waktu terbatas untuk keharusan psikis seperti protagonis, antagonis, dan peran pembantu. Unsur-unsur drama itu meliputi tema dan alur. Struktur seni drama yaitu ada eksposisi, ration action, complication. Contoh seni drama adalah drama tradisional seperti wayang, ludruk. Kalau contoh seni drama modern seperti sinetron, opera Vanzava, film seperti. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang seni tari. Tari seni merupakan seni yang dihasilkan mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang dengan gerak yang teratur. Diiringi musik, tari dapat diartikan juga sebagai gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Sejarah seni tari, perjalanan dan bentuk seni tari di Indonesia sangat terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat, baik ditinjau dari struktur, etnik, maupun dalam lingkungan negara kesatuan. Konsep seni tari ada ruang tenaga, waktu, prinsip seni tari harmoni, keutuhan, kesinambungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang seni musik. Seni musik adalah suatu cabang seni yang menggunakan musik sebagai sarana untuk mengungkapkan ekspresi pembuatnya. Sedangkan musik adalah seni yang menggunakan suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat musik. Musik sudah ada sejak zaman di mana manusia pertama kali hadir. Di titik perkembangan seni musik sangat pesat, dikarenakan banyaknya penemuan-penemuan baru, terutama di bidang kebudayaan. Seni musik berkembang sangat luas. Manusia dapat mengekspresiasikan perasaan dengan musik sebagai peminat seni musik. Kita harus menyatukan keberagaman menjadi keunikan yang membuat musik terlihat dan terdengar dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang seni rupa dan kerajinan. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rebaan. Ini diciptakan dengan mengelola konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pengcahayaan. Dengan acuan estetika, apapun jenis karya seni rupa yang dikerjakan tidak akan terlepas dari komposisi itu sendiri, yaitu susunannya. Hasil karya itu akan baik dan indah apabila pengaturan atau penyusunan unsur-unsur seni rupa dalam satu kesatuan. Unsur-unsur pokok dalam seni rupa adalah garis bidang, arah, bentuk, ukuran, warna, terang, dan tekstur. Contoh seni rupa kriya dan kerajinan kriya seperti guci dan keramik dari logam, alat musik rebana dari kulit, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.